Organisasi Zionis pertama didirikan, mendorong imigrasi Yahudi ke Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Zionisme sering dibicarakan, sering disalahartikan. Gerakan ini rumit, berakar dari sejarah yang panjang. Sederhananya, Zionisme adalah ideologi nasional yang mendukung hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri di tanah air historis mereka, Israel. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan atas penganiayaan dan antisemitisme yang dialami orang Yahudi selama berabad-abad. Tujuannya untuk menciptakan negara Yahudi yang aman dan merdeka di tempat yang secara historis dikenal sebagai Israel. Namun, kesederhanaan ini memudar saat kita menggali lebih dalam. Zionisme bukan hanya tentang menemukan tempat berlindung. Ini tentang identitas, keamanan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang tersebar, yang mencari persatuan di tanah leluhur mereka. Namun, pengejaran ini memiliki konsekuensi yang luas, yang memicu salah satu konflik paling rumit di zaman kita, konflik Israel-Palestina. Untuk memahami Zionisme, kita harus kembali ke masa lalu. Hubungan orang Yahudi dengan tanah Israel sudah ada sejak zaman kuno. Disinilah kerajaan-kerajaan kuno mereka berkembang. Disinilah iman mereka berakar. Meskipun menghadapi penaklukan dan pengasingan, ikatan spiritual dan budaya dengan tanah leluhur ini tetap ada, dipelihara melalui doa dan kitab suci. Namun, Zionisme seperti yang kita kenal sekarang, muncul pada abad ke-19. Antisemitisme yang merajalela di Eropa, yang ditandai dengan pogrom atau serangan kekerasan di Rusia, menciptakan rasa urgensi. Orang-orang Yahudi bukanlah warga negara yang setara di negara tempat mereka tinggal selama berabad-abad. Mereka adalah orang asing, rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Zionisme menawarkan solusi pendirian negara Yahudi. Theodor Herzl, seorang jurnalis Austro-Hungaria, sering dianggap sebagai bapak Zionisme politik. Bukunya tahun 1996, atau Negara Yahudi, menyerukan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi untuk pertanyaan Yahudi. Dia berpendapat bahwa asimilasi telah gagal, bahwa antisemitisme adalah penyakit yang tak terelakkan, dan bahwa satu-satunya jalan menuju pembebasan Yahudi terletak pada penentuan nasib sendiri. Seruan Herzl bergema di seluruh komunitas Yahudi. Organisasi Zionis pertama didirikan, mendorong imigrasi Yahudi ke Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Tujuannya jelas, membangun kehadiran Yahudi di tanah leluhur mereka, membuka jalan bagi negara merdeka di masa depan. Tahap pertama dari apa yang dikenal sebagai Aliyah, atau imigrasi Yahudi ke Palestina, dimulai, menandai awal dari babak baru dalam sejarah Zionisme. Disinilah narasi menjadi rumit, disinilah kita memasuki inti perdebatan. Apakah Zionisme hanyalah gerakan pembebasan nasional yang didorong oleh keinginan untuk memiliki tanah air? Ataukah itu adalah sesuatu yang lebih besar, sebuah proyek ideologis dengan agenda tersembunyi yang terkait dengan kekuatan global dan kontrol geopolitik? Ada argumen yang meyakinkan di kedua sisi. Di satu sisi, ada jutaan orang Yahudi yang setelah menghadapi penganiayaan dan genosida, melihat di Israel sebuah tempat perlindungan, tempat di mana mereka akhirnya bisa menjadi tuan atas nasib mereka sendiri. Bagi mereka, Zionisme adalah tentang kelangsungan hidup, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, tentang melestarikan warisan budaya dan agama mereka. Bagian 5, argumen untuk sebuah bangsa, perspektif Zionis. Dari perspektif Zionis, penciptaan Israel adalah pemenuhan janji sejarah. Itu adalah penegasan hak yang tidak dapat dicabut dari orang-orang untuk kembali ke tanah air leluhur mereka. Kengerian Holocaust, di mana 6 juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis oleh Nazi, semakin memperkuat argumen untuk negara Yahudi. Itu menjadi bukti yang mengerikan tentang apa yang terjadi ketika orang Yahudi tidak memiliki tempat berlindung, tanpa negara untuk melindungi mereka. Lebih jauh lagi, para pendukung Zionisme menunjukkan keberhasilan Israel dalam membangun masyarakat yang berkembang dan demokratis di tengah permusuhan. Mereka menyoroti pencapaian ilmiah, teknologi, dan budaya Israel, menampilkannya sebagai bukti ketahanan dan semangat inovatif rakyatnya. Bagi mereka, Zionisme adalah tentang mengubah impian menjadi kenyataan, tentang membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bagian 6, menjelajahi narasi tandingan. Namun, narasi ini tidak luput dari kritik.
Para penentang Zionisme, termasuk beberapa orang Yahudi, memandangnya sebagai proyek kolonialis yang terjadi dengan mengorbankan penduduk Palestina asli. Mereka berpendapat bahwa penciptaan Israel didasarkan pada pemindahan paksa dan pengusiran orang-orang Palestina, yang banyak di antaranya menjadi pengungsi di tanah air mereka sendiri. Bagi mereka, Zionisme mewakili bentuk ketidakadilan sejarah, sebuah contoh tragis dari penindasan satu orang atas orang lain. Mereka juga menunjukkan pendudukan Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, dan perlakuan terhadap warga Palestina yang hidup di bawah kekuasaan Israel. Mereka berpendapat bahwa kebijakan Israel di tepi barat dan Gaza, termasuk pembangunan permukiman, pembatasan pergerakan, dan penggunaan kekuatan militer, paling bentuk apartheid dan melanggar hak asasi manusia. Bagian 7. Zionisme dan konflik Israel-Palestina. Tidak mungkin membahas Zionisme tanpa membahas dampaknya yang mendalam terhadap konflik Israel-Palestina. Penciptaan Israel pada tahun 1948 menyebabkan eksodus massal orang-orang Palestina, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau bencana dalam narasi Palestina. Sejak saat itu, kedua pihak terkunci dalam perjuangan pahit untuk tanah dan pengakuan, yang ditandai dengan beberapa perang dan upaya perdamaian yang tak terhitung jumlahnya. Konflik ini telah merenggut nyawa banyak orang di kedua belah pihak, dan melahirkan siklus kekerasan dan ketidakpercayaan yang tampaknya tak berujung. Ini juga telah memicu perdebatan sengit di panggung dunia, dengan negara-negara dan organisasi internasional terbagi dalam dukungan mereka untuk Israel atau Palestina. Menambah kompleksitas adalah peran kekuatan global, khususnya Amerika Serikat, dalam membentuk narasi seputar Zionisme dan konflik Israel-Palestina. Dukungan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan untuk Israel, baik secara diplomatik maupun militer, telah menjadi faktor kunci dalam politik Timur Tengah. Beberapa orang berpendapat bahwa dukungan ini telah memungkinkan Israel untuk melanjutkan pendudukannya dan menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Yang lain berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis yang sah untuk mendukung Israel, yang mereka anggap sebagai sekutu demokrasi penting di wilayah yang bergejolak. Mereka menunjukkan ancaman yang dihadapi Israel dari negara-negara tetangga dan kelompok-kelompok militan, dengan alasan bahwa dukungan Amerika Serikat sangat penting untuk kelangsungan hidup Israel. Di tengah retorika yang memanas dan narasi yang saling bersaing, penting untuk membongkar mitos dan kesalahpahaman yang seringkali mewarnai diskusi tentang Zionisme. Salah satu kesalahpahaman tersebut adalah bahwa mengkritik Zionisme sama dengan antisemitisme. Meskipun benar bahwa beberapa individu mungkin menggunakan kritik terhadap Israel atau Zionisme untuk menutupi sentimen anti-Yahudi, penting untuk membedakan antara mengkritik kebijakan pemerintah dan membenci seluruh kelompok orang. Demikian pula, penting untuk mengakui keragaman pendapat dalam komunitas Yahudi tentang Zionisme. Tidak semua orang Yahudi mendukung kebijakan pemerintah Israel, dan ada gerakan Yahudi yang kuat yang mengadvokasi hak-hak Palestina dan solusi dua negara untuk konflik tersebut. Menyamakan Zionisme dengan Yudaisme secara keseluruhan merupakan penyederhanaan yang mengabaikan keragaman dan kompleksitas identitas dan keyakinan Yahudi. Memahami Zionisme membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan berlapis-lapis. Ini adalah ideologi dengan sejarah yang kaya dan beragam interpretasi. Meskipun merupakan motivasi bagi penciptaan Israel dan menawarkan tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi setelah berabad-abad mengalami penganiayaan, hal itu juga mengakibatkan penderitaan dan pemindahan orang-orang Palestina. Tidak ada jawaban mudah, tidak ada solusi sederhana. Namun, dengan terlibat dengan sejarah, memeriksa berbagai narasi, dan menantang prasangka kita sendiri, kita dapat mulai memahami kompleksitas Zionisme dan implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina. Tujuan kita seharusnya bukan untuk membuat penilaian atau mendukung satu sisi di atas yang lain, tetapi untuk mendorong pemahaman dan empati. Dengan mengenali kemanusiaan bersama kita, dengan mendengarkan pengalaman hidup satu sama lain, kita dapat mulai membangun jembatan dialog dan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan damai bagi semua.
Pertanyaan yang kita hadapi bukanlah apakah Zionisme itu benar atau salah, tetapi bagaimana kita dapat mendamaikan aspirasi satu orang dengan yang lain. Ini adalah pertanyaan yang menuntut keterlibatan kita yang berkelanjutan, refleksi kritis, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan dan martabat manusia bagi semua.